Silakan lihat kanan, kiri, depan, belakang. Tolong pilih sampahnya. Nah, silakan keluarkan peralatan untuk belajar dan rapikan bajunya agar kita nyaman dalam belajar. Baiklah, seperti biasa pagi ini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen kalian terlebih dahulu. Jadi siapa yang Ibu panggil namanya, tolong angkat tangan dan katakan hadir. Diva Ulia Nazwa. Hadir, Bu. Yuliana. Hadir, Bu. Zahra Dwi Vanessa. Hadir, Bu. Berarti kalian semua hadir ya. Baiklah, kalian harus mempertahankan kehadiran kalian karena sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Baik? Baik, Bu. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai teks narasi. Sekarang kita akan membahas mengenai teks fabel. Nah, Ibu akan menayangkan PPT. Silakan kalian perhatikan. Baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya, di sini apakah kalian sudah pernah membaca atau menonton sebuah cerita yang bukan diperankan oleh manusia tetapi diperankan oleh hewan? Pernah, Bu. Apa itu contohnya, Diva? Diva pernah menonton cerita tentang kancil dan buaya di MNC TV, Bu. Nah, bagus sekali Diva. Itu termasuk ke dalam teks fabel karena para tokohnya diperankan oleh Hewan. Ada yang mau menambahkan contohnya? Ada, Bu. Silakan Yuan. Saya pernah menonton cerita kura-kura dan kelinci, Bu. Nah, di bagus. film Upin Ipin. Nah, bagus sekali Ayu. Itu termasuk ke dalam teks fabel karena tokohnya diperankan oleh Hewan. Nah, baik. Dari contoh yang telah kalian sebutkan tadi, ada yang tahu tidak apa itu teks fabel? Saya, Bu. Apa itu Ayu? Teks itu adalah teks yang membahas tentang hewan, Bu. Nah, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan Zahra. Cerita yang membahas kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, bagus sekali. Itu termasuk ke pengertian dari teks fabel, yaitu tokohnya hewan dan wataknya seperti manusia. Nah, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa itu pengertian teks fabel. Teks fabel merupakan cerita fiksi yang bercerita mengenai kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia, yang memiliki watak seperti manusia. Ada yang protagonis, ada yang antagonis. Protagonis apa? Baik. Kalau antagonis Jahat. itu seperti watak manusia. Nah, selain itu teks fabel ini juga akan menghadirkan kesimpulan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Dari penjelasan yang telah kita berikan tadi, ada yang masih kurang paham atau ingin bertanya mengenai pengertian dari teks fabel? Tidak, Bu. Bagus, berarti kalian sudah memahaminya. Baiklah, kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri dan struktur dari teks fabel. Nah, kita bahas satu persatu. Kita bahas yang mengenai ciri-ciri terlebih dahulu. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari teks fabel itu tokohnya yaitu Hewan. Nah, yang kedua yaitu watak yang diperankan oleh hewan itu ada seperti watak manusia, ada yang antagonis dan ada yang protagonis. Nah, yang ketiga yaitu tokoh yang diperankan oleh binatang itu bisa berdialog seperti manusia, layaknya manusia. Kalian sudah pernah membaca atau mendengarkan yang ada di siaran televisi atau bagaimana kan? Sudah pernah? Nah, yang berbicara seperti manusia. Yang keempat
yaitu cerita fabel ini merupakan rangkaian cerita yang diurutkan dari awal hingga akhir yang memiliki sebab akibat. Jadi cerita fabel ini diurutkan dari awal kisah sampai akhir cerita. Jadi cerita fabel ini merupakan cerita yang memiliki alur maju. Maksudnya alur maju di sini kisahnya diurutkan dari awal hingga akhir, berurutan dari mulai pengenalan, mulai dari konflik, mulai dari penyelesaian konflik dan dari kesimpulan. Itu termasuk ke dalam cerita fabel yang berisi rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu ada yang namanya fabel ini menggunakan latar alam. Nah, baik, itu merupakan ciri-ciri dari teks fabel. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah kalian masih ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Zara. Saya ingin bertanya, latar alam itu maksudnya apa, Bu? Nah, baik, Ibu akan menjelaskan latar alam itu. Latar berarti Tempat. Nah, berarti tempat di mana para tokoh hewan melakukan sebuah aktivitas atau dialognya. Latar alam seperti ada hutan, gunung, apalagi Sungai, apalagi? kolam. Nah, betul. Itu termasuk latar alam. Biasanya kan memang tokoh-tokoh di hewan melakukan aktivitas seperti di alam. Itu termasuk ke dalam latar alam. Mungkin itu ciri-ciri dari teks fabel. Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai struktur dari teks fabel. Struktur dari teks fabel. Nah, teks fabel ini memiliki 4 jenis struktur. Yang pertama ada namanya orientasi. Yang kedua adanya komplikasi. Yang ketiga ada namanya resolusi. Yang terakhir, yang keempat ada namanya koda. Baik, kita akan memilah satu persatu. Yang pertama yaitu orientasi. Nah, orientasi ini merupakan pengawalan sebuah cerita. Pengawalan sebuah cerita. Maksudnya, misalnya contohnya seperti yang disebutkan Diva tadi, contohnya seperti kancil dan buaya. Nah, contoh dari kancil dan buaya ini, orientasi atau pengawalan sebuah ceritanya yaitu ketika kancil bertemu dengan seekor buaya di dalam cerita tersebut. Itu merupakan awalan dari sebuah cerita. Nah, yang kedua ada namanya komplikasi. Komplikasi ini merupakan permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam sebuah cerita. Contohnya tadi seperti kancil dan buaya, permasalahan ketika buaya ingin menerkam si kancil. Nah, yang ketiga ada yang namanya resolusi. Nah, resolusi ini merupakan penyelesaian atau solusi dari permasalahan tadi. Contohnya ketika si kancil memiliki akal yang cerdik untuk menipu si buaya. Itu termasuk resolusi. Yang terakhir yaitu namanya koda. Koda ini merupakan kesimpulan. Kesimpulan maksudnya di sini kesimpulan atau pesan yang dapat kalian ambil dari cerita fabel tersebut. Baiklah, itu merupakan struktur yang ada di dalam teks fabel. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang struktur teks fabel, Ibu akan menayangkan video tentang teks fabel. Jadi, tolong dicatat apa saja struktur yang ada dalam cerita yang akan Ibu tayangkan videonya. Setelah itu, Ibu akan menanyakan hal itu kepada kalian, bagaimana struktur yang ada dalam cerita tersebut. Baiklah, Ibu akan menanyakan. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya.
bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Baiklah, itu video tentang kisah semut dan belalang. Baiklah, Ibu akan menanyakan kepada kalian apa saja struktur yang ada dalam cerita kisah tentang semut dan belalang tadi. Yang pertama kita akan bahas mengenai orientasinya. Baiklah, Diva, silakan. Apa itu orientasi dari cerita ini? Menceritakan kisah awal semut dan belalang, Bu, di mana pada bagian awal ini menceritakan tokoh semut menganjurkan belalang untuk mengumpulkan makanan karena akan musim dingin, tetapi belalang tidak mau mendengarkan nasihat semut. Nah, bagus sekali, Diva. Itu merupakan orientasi atau awalan dari kisah teks fabel, yaitu tentang kisah semut dan belalang. Yang kedua ada namanya komplikasi. Nah, siapa yang mau menjelaskan apa komplikasi dari cerita ini? Ya, Bu. Ya, silakan Zara. Komplikasi dari cerita tadi saat belalang kelaparan karena kesulitan mendapatkan makanan. Betul sekali, Zara. Itu merupakan komplikasi atau permasalahan yang terjadi dalam cerita semut dan belalang ketika belalang kelaparan karena tidak mau mendengarkan nasihat dari semut. Nah, selanjutnya ada yang namanya resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi dari cerita ini? Ada, Bu. Ya, apa Yuana? Resolusinya itu semut membagi makanannya kepada belalang yang sedang kelaparan. Itu betul sekali, Ayu. Itu termasuk ke dalam resolusi atau penyelesaian masalah kisah semut dan belalang ini ketika semut membagikan makanannya kepada belalang. Nah, yang terakhir ada yang namanya koda. Koda apakah dari kalian ada yang tahu apa koda dari cerita ini? Ya, Bu. Ya, apa itu, Diva? Koda atau pembelajaran yang dapat saya petik dari cerita tadi, jangan kita bermalas-malasan, Bu. Nah, betul sekali, Diva. Itu termasuk koda. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita semut dan belalang ini, kita tidak boleh membuang-buang waktu, kita tidak boleh menunda-nunda waktu, dan harus saling membantu satu sama lain. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kalian jelaskan dari awal hingga akhir, siapa dari kalian yang mau menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Nah, silakan Ayu. Baik, Bu. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita telah membahas pengertian, ciri-ciri, dan struktur dari teks fabel, Bu. Pengertian teks fabel adalah teks yang membahas mengenai kehidupan binatang seperti manusia. Ciri-cirinya, yang pertama itu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh binatang digambarkan ada baik dan ada buruk seperti watak manusia. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Dan yang keempat, cerita fabel berisi rangkaian cerita sebab akibat yang diurutkan dari awal sampai akhir. Fabel menggunakan latar alam. Struktur dari teks fabel ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, bagus sekali Ayu, terima kasih. Dari kesimpulan yang telah Ayu jelaskan tadi, itu merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kedepannya Ibu mengharapkan kepada kalian untuk lebih mengasah kemampuan kalian mengenai teks fabel ini yang telah kita bahas tadi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Nah, baiklah, karena jam pembelajaran kita sudah hampir habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Oh ya, sebelum itu Ibu akan memberi kalian tugas di rumah. Tolong kalian buat sebuah teks fabel dengan tema bebas. Ibu akan memberikan kalian tema bebas sesuai dengan kreativitas dan kemampuan kalian. Kalian boleh melakukan sesuai atau bebas sesuai dengan kemampuan kalian. Baik, Bu. Minggu besok kita akan membahas tugas kalian ya. Karena jam pembelajaran kita sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.